Kemunafikan merupakan salah satu sifat tercela yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Sifat munafik adalah sifat tercela yang sangat dibenci dalam Islam karena merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Orang munafik cenderung menunjukkan sikap berlawanan dari apa yang ditampakkan dengan yang ada di hatinya. Memahami sifat munafik secara mendalam sangat penting agar kita dapat menghindari sifat ini dan menjaga keimanan kita. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Ayat ini menggambarkan dengan jelas ciri orang munafik yang mengaku beriman, padahal sebenarnya tidak. Pengakuan iman mereka hanyalah di mulut saja, sementara hati mereka kosong dari keimanan yang sesungguhnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Keluarga baik? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Iman gimana iman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena imanlah yang mempertemukan kita hari ini, termasuk juga dengan pemirsa yang ada di rumah dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, ada nggak ibu pernah ketemu sama orang yang lain di mulut, lain yang dikerjainnya? Ada nggak bu? Yang lain di mulut, lain di hatinya. Ada nggak bu? Yang lain di mulut sama lain yang dilakukan. Ada nggak bu? Mana orangnya? Tuhnya ke saya. Bu, hari ini kita akan bicara mengenai orang-orang yang munafik. Nah, judul yang kita angkat adalah mengaku cinta dan sayang padahal sewenang-wenang. Kita bahas, kita ngaji surah Al-Baqarah ayat pertama sampai kelima kita udah hafal semua ya bu ya? Iya bu. Hafal nggak? Insya Allah. Nah, kita bahas yang surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 12 ya bu ya? Bu. Ini nggak diajakin ngomong, diam aja. Ya, bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tamami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabil khusus pembawa acara kita yang gantengnya luar biasa. Ya 11-12 dah sama saya. Beliau 11, saya 12-nya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di apa ini namanya? Masjid yang luar biasa indah dan megahnya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ini siang-siang begini pan enaknya sebenarnya rebahan ya. Iya. Nyuci udah. Udah. Ngepel Udah. masak. Udah. Minta duit sama laki. Lah, Belum. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah siang hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang hebat di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 12. Tadi sudah dibuka bahwasannya hati-hati. Hidup di dunia ini tentu kita bakal menemukan berbagai macam warna dan berbagai macam orang. Betul apa betul? Apalagi manusia banyak model-modelnya. Kalau kita lihat suku kita di Indonesia ataupun daerahnya kan banyak. Contoh saya orang Betawi, punya tetangga orang Jawa, 2 rumah sampingnya orang Batak, jauh 10 meter orang Sunda. Otomatis beda-beda. Begitupun dengan adatnya yang bakal kita temukan. Maka siang hari ini hati-hati, kalau kata Bang David tadi, hati-hati kita belajar jangan kita menjadi orang yang lain di mulut, lain di hati. Makanya dulu para ulama bilang begini, yang paling enak tuh Bang David antara mulut dan pekerjaan serasi. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Kalau orang munafik Bu, tempatnya di mana? Neraka paling bawah. Bu, lo masih hidup ini? Ya. Nyaut apa nyaut? Belum makan siang apa gimana ini? Ya udah ntar minta sama lakinya duitnya. Ya. Ngapa jadi jawab belum nama saya? Ya. Jadi ayatul munafik salasah. Kata Nabi Muhammad SAW, tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong mulu. Kalau bahasa orang Betawi ngomongnya tinggi, ngagulnya banyak banget. Ini ngerti apa kagak nih? Wih, ngerti apa kagak? Ngerti. Kalau kagak ngerti artinya di bawah ini. Ngomongnya banyak tapi bohongnya juga banyak. Ditanya sama tetangganya, "Ji, ono mobil baru ya?" "Iya." "Belinya cash apa kredit?" Lo jawabnya cash ya. Ternyata nunggak 4 bulan mobilnya ditarik. Ada yang begitu model? Ada. Ada. Mana kerudung merah apa kerudung apa itu? Hati-hati. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau udah punya janji selalu ingkar dengan namanya janjinya. Contoh yang paling gampang Bang David. Yang dalam keseharian kita, maaf lingkup kecil dah. Ada orang minjem duit sama kita, datang melas banget romannya. Muka ditekuk. Ing, minjem duit boleh apa kagak? Berapa? Gope. Ntar barang-barang 2 minggu gua ganti. Kita tungguin 2 minggu kagak diganti. 2 bulan kagak diganti. 2 tak kagak diganti. Kita WA, "Cing, kira-kira kapan itu utang diganti?" Lah tenang aja, mamang lu belum punya duit tuh. Padahal statusnya tiap sore di mana? Tukang bakso. Tiap sore di mana? Mall. Tahu mall? Bu, tahu mall? Tempat belanja. Hati-hati itu. Maka yang ketiga, orang munafik itu kalau diberikan amanah selalu tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati ini Bang David. Iya. Dari tingkatan yang kecil R. Nyaut apa Bu? R. RW. Sian buat RT-nya sampai 2. Tingkatan yang paling rendah R. T. Habis RT. RW. Habis RW. Lurah. Habis lurah. Camat. Habis camat. Wali kota. Ya kalau kabupaten bupati ya. Bupati. Habis bupati. Gubernur. Habis gubernur. Presiden. Menteri. Menteri, iya menteri, habis menteri. Presiden. Hati-hati.
Semua yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Betul apa betul? Betul. Hati-hati, apalagi orang munafik itu Masya Allah hatinya kalau bahasa Quran khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Ya. 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 Ngerti artinya tadi? Agak ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wow. Artinya hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, hati kalau udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, mau ibadah rada berat, betul apa betul? Orang kalau ibadah Bu, itu yang paling pertama yang bikin enteng itu hatinya bersih apa kotor tuh. Betul apa betul? Tuh. Lihat orang kalau ibadah enteng, makanya orang tua kita zaman dulu Bu. Ya. Bu. Ya. Orang tua kita zaman dulu kalau kita liatin ibadahnya enteng-enteng banget. Emak kita bangun 2:30. Kelar jam berapa? Jam 7. Iya. Ngapain? Sholat tahajud 20 rakaat. Wah Allah. Anaknya 20. Iya. Berarti kan satu anak 1 kali tahajud ya tuh. Lanjut sholat apa? Subuh, habis sholat subuh baca Quran. Apa aja Quran dibaca sama dia. Yasin geber. Ar-Rahman geber. Gas. Waqiah gas terus. Terakhir Ar-Rahman dibaca. Biar kata wabi ai alanya muter-muter mulu. Kagak ketemu ujungnya tuh Bang David. Tapi masih mending itu daripada surah Al-Kafirun. Kagak ketemu ujungnya. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala antum wala ana. Kata cucunya kelamaan nek wala dhalin. Amin. Ya Allah, makanya dari itu ayo bareng-bareng. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai manusia yang munafik. Ya. Na'udzubillahi min. Ayo sekarang yang diberikan amanah, saya misalkan sebagai seorang suami, maka ada tanggung jawab istri kepada suaminya ataupun suami kepada istrinya. Ayah, bunda punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada anaknya. RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri punya tanggung jawab sama warganya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu. Ya mau nanya angkat tangannya silahkan. Iya, mana nih? Sebelah mana? Ya, sini. Ya. Boleh. Berdiri, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Masjid Baitur Rahman Al-Madinah. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu Tati. Jika ada orang yang bersumpah palsu, apakah itu termasuk orang munafik? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Pertanyaannya silakan Ustadz, boleh langsung dijawab. Fadol. Baik, Masya Allah Bu Tati, pertanyaan ini luar biasa. Apakah janji palsu itu termasuk ciri orang munafik ya? Memang kalau bicara yang palsu-palsu mah kagak enak ya. Emas palsu enak apa enggak? Rumah palsu enak apa enggak? Alamat palsu enak apa enggak? Nyasar kagak ketemu ya. Apalagi sumpah palsu. Wah, apalagi sumpah palsu. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berjanji kepada seseorang itu biasakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berjanji justru yang kita nggak mampu. Nanti akhirnya timbul seperti apa? Janjinya janji palsu. Seperti tadi yang saya katakan, maaf ya, maaf, beribu-ribu maaf saya katakan. Kita katakan saja meskipun misalkan resikonya pahit buat kita ataupun buat yang kita janjikan. Seperti tadi misalkan dalam keseharian kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami. Kalau seumpama bisa ngomongnya begini, bini, insya Allah nanti kalau punya uang sekian-sekian mah insya Allah ya kita jalan-jalan kemana kek begitu. Ngomongnya kemana kek, tapi kira-kira begitu yang sesuai dengan kemampuan kita. Ngapunten, maaf, jangan kerjaan yang hasilnya sedikit tapi ngomongnya tinggi, ujung-ujungnya jadi kepalsuan. Contoh saya suami, misalkan Ustaz David. Saya bilang sama bini saya, tenang bini,
Ntar liburan besok kita ke Pulau Bali. Ilah. Padahal kemampuan saya cuman ke Ragunan. Kira-kira bini saya ngarep apa kagak mau ke Bali? Wah ngarep naik pesawat. Betul apa betul? Terus kemana lagi, ke pantai yang enak-enak tuh. Pada realitanya saya malah ngajak kemana, ke Ragunan. Ngelihatnya jerapah, gajah, kalau bahasa orang Betawi waung tuh ya. Tapi Masya Allah kadang-kadang yang begitu justru mendatangkan kenikmatan. Maka dulu zaman kita pesantren, kulil haqqa walau kana murran. Kita katakan meskipun itu pahit. Itu lebih enak ketimbang kita janjinya besar, ngomongnya besar tapi ujung-ujungnya palsu. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, memang kalau kita berjanji kadangkala ya kenyataannya belum tentu kita bisa wujudkan. Nah gimana caranya Ustadz? Kadangkala maaf sering orang misalnya ngutang janji mau bayar akhir bulan. Tapi kenyataannya memang benar-benar nggak ada duitnya. Perkiraan memang iya gitu. Ini tipe orang yang gali lubang tutup lubang ya kan gitu. Ternyata akhir bulan nggak bisa. Apa yang harus kita lakuin Ustadz supaya kita jangan dibilang orang munafik? Iya gitu, betul Ustadz. betul. Minimal begini Bu, misalkan ya ini kan bicara tentang janji terutama masalah hutang ataupun uang. Ya. Memang ini riskan sekali ya Bu. Misalkan ngapunten kita punya janji sama si Fulan tanggal 29. Kelihatannya duitnya belum nemu karena kalau kata Ustadz Dapi tadi gali lobang tutup. Lobang. Bayar pinjam uang bayar. Utang. Kayak lagunya Bapak Haji Oma Irama begitu ya. Cuman saya mau nyanyi kagak enak itu siang-siang ya. Nah minimal begini, seumpama kelihatan nih kita janjinya tanggal berapa tadi? 29. Nah di tanggal 27 kayaknya duitnya belum kelihatan. Lebih baik kita ngomong di tanggal segitu, mohon maaf ya Cing, kayaknya 29 besok saya nggak bisa apa? Nggak bisa bayar. Jangan sampai nggak bisa bayar malah ngilang. Nah, Betul handphone betul. mati. Mending kalau mati diblokir. Ya Allah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Iya. Jadi lebih baik kita katakan meskipun itu pahit. Pasti saya yakin setelah ngomong begitu saudara kita pasti seminggu depan kalau ketemu kita merengut baik itu dia. Tapi Kiai katanya gitu buat orang yang minjemin hutang ya, orang yang ngutangin ya Bu ya. Bu. Betul. Bu. Masya Allah. Selama orang yang kita utangin itu belum bisa bayar, katanya ada ulama yang mengatakan setiap hari itu juga kalau kita ridho, kita dapat pahala seperti sedekah. Sejumlah uang sekali. yang kita pinjemin gitu. Betul Bu. sekali. Bu, mau dapat pahala nggak? Jadi kalau ada orang utang apa? Tetap tagih. Ikhlasin. Oke kita lanjut lagi deh. Kita nggak ngomongin soal utang, tapi kita bicara tentang perilaku orang yang munafik. Ya, surah yang kita bahas adalah Al-Baqarah, ayatnya tadi di atas ayat 5, yaitu ayat 6 ke atas kita bahas, khususnya tentang orang munafik. Seberapa bahaya orang munafik ini? Tadi Ustadz mengatakan orang munafik itu katanya ada di pantatnya neraka, di paling dasar dari neraka. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masih dari Masjid Baitur Rahman ya. Dan kita membahas mengenai
ayat-ayat yang mengangkat karakter atau sifat-sifat manusia munafik. Bahkan ulama pun mengatakan, ya tidak sedikit mengatakan orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir katanya gitu. Karena sifatnya ini luar biasa, luar binasa, luar binasa. Nah, untuk kesempatan kedua untuk membahas surah Al-Baqarah dari ayat 13 hingga 20 sudah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Taufik Al-Miftah. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita banggakan dan khususnya saya cintai karena Allah, Ustadz David Khalik. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Dan para jamaah, para ibu yang hadir di masjid ini dan untuk seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Ainus TV dimanapun berada. Semoga langkah kita ke tempat ini Allah catat sebagai mempermudah langkah kita menuju surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Alamin. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Saya boleh pantun atau enggak ini? Boleh. Boleh ya? Wajah berdebu, kaki berkeringat. Cakep. Ibu-ibu masih semangat. Masih. Subhanallah. Ini kalau jamaahnya muda, Ustadz David, Ya. semangat itu luar biasa. Oh, ini anak muda semua ini Ustadz. Ini masih muda ini. Masih muda semua ini. Ibu ini masih muda kalau duduk. Kalau dulu. Kalau duduk nih masih muda. Kalau diri. Nanti kalau dirinya cepet itu, itu muda betul. Tapi kalau sebentar. Nah, itu tipu-tipu itu. Bu, tadi Ustadz Tamami, ya guru kita Ustadz Tamimi sudah menceritakan tentang orang-orang munafik. Dan memang orang munafik itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika bercerita tentang orang munafik, ayatnya paling banyak disimpan di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Orang beriman Allah hanya berbicara 4 ayat kira-kira. Orang kafir 2 ayat, ayat 6, ayat 7. Tapi orang-orang munafik 13 ayat. Ya, apa pesannya dari ayat ini? Kata para ulama, ini isyarat bahwa kita jangan sampai memiliki sifat-sifat munafik. Nah, orang munafik itu nerakanya saja paling bawah, Ibu. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu nerakanya di paling bawah. Di ayat 13 Allah cerita tentang orang-orang munafik. Di antara sifat buruknya, kenapa Allah katakan ini orang jangan diikuti dan nerakanya di paling bawah? Karena punya sifat sufaha. Sufaha, apa itu sufaha? Sufaha itu juhala, bodoh. Tahu bodoh? Bodoh itu minum es ditiup. Tuh, dikira semua yang keluar asap itu panas. Tuh orang bodoh tuh masuk lift, tahu masuk lift, sandalnya dilepas. Begitu keluar, ya Allah, sandal saya mana? Subhanallah. Ya Allah mengatakan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ya, berimanlah kalian seperti imannya orang-orang yang sudah beriman. Tapi mereka komentar, apa komentarnya? Anu minu kama amanas sufaha. Emang saya harus beriman, emang kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh, orang-orang juhala. Jadi iman para sahabat Nabi yang sudah benar keimanannya disebut itu imannya para juhala.
imannya orang-orang bodoh, orang yang lemah akalnya. Makanya Allah tutup ayat ini dengan kalimat yang sangat menarik. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah. Kata Allah ini ada tanbih dalam gramatikal Arab. Ketahuilah justru mereka itu yang bodoh. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka bodoh. Bu, ayat ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita, coba lihat diri kita sekarang. Pernahkah kita dinasehati orang, dikatakan ini kebenaran, ikuti, tapi kita tidak mau mengikuti? Pernah? Jangan-jangan kita munafik. Sombong, ada kebenaran. Orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Diberikan bahwa ini kebenaran, dikasih tahu ini kebenaran, tapi apa? Dia rendahkan itu manusia, itu orang sombong tuh. Jadi sombong tuh bukan keliling-keliling, bawa tas baru, pakai mobil baru, handphone baru, itu namanya pamerun. Tahu pamerun? Ya, orang sombong tuh ya nggak bisa dinasehatin. Makanya nanti ditutup di ujungnya kalimatnya summum bukmun umyun fahum layar jiun. Orang ini budek, tahu sumum, budek. Ya, kenapa? Karena dia menutup telinganya dari kebenaran. Kemudian bukmun, bisu, dia tutup mulutnya dari kebenaran. Kemudian umyun, dia buta. Sebenarnya bukan buta, tapi dia tutup matanya dari kebenaran. Maka mudah-mudahan kita terbebas dari hamba Allah yang punya sifat munafik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alamin. terima kasih banyak Ustaz Taufik. Bu, yang mau nanya angkat tangan ya, silahkan. Iya, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andri dari Majlis Taklim Baitur Rahman. Boleh mau bertanya Ustadz? Boleh, silahkan Ibu. Karena paparannya munafik Ustadz, jadi saya mau nanya bagaimana kita mengetahui kalau orang itu munafik. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu nama Ibu siapa tadi? Mic-nya berada dekat Bu Andri. Bu Andri. Grogi ya Bu ya. Bu Andri pertanyaannya bagus ya. Ciri-ciri bagaimana kita bisa tahu orang itu munafik atau enggak. Kadang-kadang begini Bu, maksudnya mungkin ya. Bisa enggak kita termasuk kita nih, kita nggak ngeliat orang, tapi ke diri kita sendiri. Ini jadi cermin ya, apakah kita termasuk orang yang munafik gitu. Nah, kalau kita sampai seperti itu, gimana cara ngobatinnya Ustadz? Silahkan Ustadz Fadol. Ya, bismillah. Jadi munafik itu ada dua. Ada yang disebut munafik amali, munafik sogir yang kecil. Ada munafik i'tiqadi, ini munafik yang besar, yang sudah membenci syariat Islam. Oh, ya. Tapi kalau ada orang yang disebutkan tadi oleh guru kita, ya, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta, Bohong, ya. wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya khianat. Itu hanya alamah atau tanda-tanda saja. Ya, bisa jadi itu orang munafik tapi dalam konteks amali, perbuatan. Jadi jangan kalau kita lihat orang dia tukang bohong, dia lalu kita katakan munafik neraka. Jangan Ibu. Kenapa? Karena urusan munafik itu memang kalau sifatnya i'tiqadi itu hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya dulu ada di zaman Nabi seorang sahabat Rasul yang diminta oleh Nabi untuk merahasiakan daftar nama orang munafik. Yang tahu hanya Rasulullah SAW dari Allah dan hanya sahabat itu. Tapi yang lain itu tidak tahu. Makanya kalau kita baca ayat nih kita mau merefleksi diri, ya cukup jangan-jangan kita berada di munafik amali. Hampir kita ini munafik amali. Jadi kalau baca Quran itu harus ada tasyaurnya, rasakan jangan-jangan ini saya. Jadi jangan dibalik. Kalau baca ayat tentang munafik
yang dilihat orang. Tadi ayat munafik, ini bodoh, ini tukang olok-olok, itu kayaknya dia banget itu. Tapi nggak ngaca diri ya. Yang kerudung merah tuh dia itu. Semuanya kerudung merah ini Ustaz. Semua kerudung merah. Tapi kalau ayat-ayat yang bagus, Ya. Ustaz, ayat surga, ayat orang-orang soleh, ini gue banget ini. Astagfirullah. Jadi itu hanya tanda saja, Baik. tapi biasanya itu hanya munafik amal, munafik perbuatan saja. Nah kalau di ayat ini tadi Ustadz dari ayat 12 sampai 18 ya, 13 ke atas itu lebih menceritakan munafik itikadi ya. Itu munafik itikadi, karena dia betul-betul membenci Nabi dan membenci syariat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pura-pura mengaku Islam tapi sebenarnya dia membenci agama Islam. Betul. Pura-pura cinta kepada Nabi padahal sebenarnya dia benci hatinya kepada Nabi gitu ya. Ya. Ini, ya Bu ya Bu. Ngerti kagak ini? Masya Allah, baik insya Allah, baik. Kita akan berbagi keberkahan. Kita jeda dulu sebentar bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu wa sallim wa barik alaih. Bu, yang mau tanya angkat tangannya silakan. Masya Allah, silakan mana ini ya? Di sana Ibu, ya boleh berdiri. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yanti dari Cilebut, dari Masjid Baitur Rahman. Oke, Iya, Bu Yanti, mohon boleh dimulai. izin bertanya, boleh Pak salam Ustadz? dulu Ibu, boleh salamnya dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Mohon Ibu Yanti. izin Pak Ustadz bertanya, apakah orang munafik itu doanya dikabulkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya waalaikumsalam. Bu, kalau nutup jangan waalaikumsalam. Bingung saya jawabnya nanti. Kalau nutup pertanyaan wassalam. Ya Bu ya, nutupnya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa nyaut kalau Ibu bilang waalaikumsalam. Nah nyautnya gimana ini? Ya oke, silakan Ustadz Fadol. Pertanyaannya, doanya orang munafik dikabulin nggak Masya Ustadz? Allah. Tadi dengan Bu siapa? Yanti. Bu Yanti. Saya Masya ingat banget Bu Allah. Yanti. Gara-gara salam ya. Nggak salah. Baik Ibu Yanti dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa orang munafik itu dikabulkan? Maka ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nama kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarhi wa Tahlil. Jadi min alamatil istijabid doa. Kalau mau doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hati yang bersih. Betul nggak kira-kira Bu? Nah, orang munafik itu kan sudah hatinya bukan bersih lagi tapi berkarat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10 dikatakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati ini kalau udah sakit kena penyakit yang namanya munafik itu sulit bersih hatinya. Sedangkan untuk diijabah doa salah satu syaratnya adalah apa? Hati yang bersih. Maka ada sedikit cerita seorang ulama besar namanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini cerita singkat saja. Beliau ini terkenal dengan Masya Allah doanya mustajab sekali. Ketika ditanya apa kira-kira yang menjadi doanya diijabah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah apa? Hati yang bersih. Begitu kira-kira Bu Yanti. Sedangkan kan orang munafik kemana aja kotor mulu omongannya. Kan tadi sudah disebutkan ya di awal ya.
Orang munafik itu kalau berbicara berdusta, diberikan amanat, khianat. Betul nggak kira-kira Bu? Nah itulah, maka dari itu hati-hati kita jangan sampai na'udzubillahi min dzalik menjadi orang yang munafik. Dan na'udzubillah doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bu, udah jelas? Bu Yanti, Bu, senyum aja. Udah ngerti belum Bu? Udah ya. Jadi kalau orang munafik itu ya kita bukan cuma munafiknya tapi di dalam hatinya. Kalau hatinya ada penyakit, hatinya kotor, itu doanya nggak dikabulkan. Tapi kalau hatinya bersih, ya selalu prasangka baik kepada Allah, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bu, yang mau tanya angkat tangannya, silakan. Oke, baik Ibu. Sebelahnya Bu Yanti nih, temennya nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Wahyuti dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Ya. Mau tanya Bapak Ustadz. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana caranya kita untuk menegur teman kita yang mempunyai sifat munafik. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur teman yang ternyata karakternya ini ada di salah satu yang disebutkan oleh Nabi, ciri-ciri orang munafik gitu ya. Negurnya gimana? Ya Ustadz Taufik tadi antum menjelaskan, mungkin ya, ini perlu diingatkan lagi, tadi munafik ada dua ya Ustadz ya. Boleh diulang lagi sekaligus juga bagaimana caranya, silakan Ustadz. Bismillah, Ibu Sri Wahyuti. Ini namanya sama kayak nama mertua saya Ustadz. Oh iya, jangan-jangan mertuanya nggak Ustadz? Ini jangan-jangan bukan, emang bukan. Emang bukan. Subhanallah. Aduh ya Allah, silakan Ustadz. Jadi memang menegur orang yang sudah terlanjur punya sifat munafik itu susah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ini yang dikatakan musuh dalam selimut. Cover bed, apa namanya? Bukan cover bed, temannya selimut apa Ustaz? Bed cover. Bed cover. Tuh. Bed cover. Saya kalau lihat ibu-ibu semangat nih jadi lupa saya. Ya musuh dalam selimut susah. Kalaupun dia mengiyakan, jangan-jangan itu tipuan. Ini munafik yang mana nih Ustaz? Maksudnya karakternya? Ini yang itikodi ya. Itikod. Yang itikod dulu ya. Jadi munafik itu ada dua. Kita ulang ini ya. Munafik itu ada dua. Tadi yang satu amali. Yang kedua itikodi. Amali itu yang sogir, kecil. Itikodi yang kabir, yang besar. Nah kalau itikod amali masih memungkinkan kita bisa sampaikan. Karena dia tidak dari hati sebenarnya. Hanya ya dia mungkin karena habit atau lingkungan yang mendominasi, jadi terbawa nih kalau ngomong suka bohong. Ada lingkungan ya, atau kalau janji suka ingkar karena lingkungan. Tapi kalau itikodi ini agak repot. Kenapa? Karena Quran sudah mencontohkan tadi. Ketika mereka dikatakan di dalam ayat Al-Baqarah tadi, ya wa idalakul ladina ya amanu, ya kalau disuruh dia itu untuk beriman, dia katakan kami sudah beriman kok. Ya kami sudah beriman, amanah. Tapi kalau kembali ke komunitasnya, dia katakan apa? Inna ma'akum inna manahnu mustahziun. Tenang, saya itu sebenarnya cuma ngeprank dia. Tuh orang munafik itikad tuh susah Ibu. Saya cuma ngeprank dia. Jadi Allah saja diprank Ibu. Orang munafik tuh. Makanya Allah katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fit tughyanihim ya'mahun. Sebenarnya dia diprank. Dia tidak sadar. Iya. Makanya itu kalau itikad itu susah. Kalau memang ya kita ingin melakukan pendekatan, maka lebih baik kita sampaikan kepada itikad yang atau dikatakan munafik yang amali saja. Yang itikad sudah tinggalkan. Kenapa? Hatinya dikunci tadi kan? Sudah tidak bisa. Hanya Allah yang bisa membuka hati orang-orang munafik itikadi. Bahkan kalau sampai mati kan tidak disolatkan. Iya kan? Nah maka ini memang agak susah Ibu, agak berat. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan ya siapapun kita yang ingin memberikan nasihat, menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita mungkin yang kira-kira ini kok gaya-gayanya munafik amali nih. Ya bismillah dengan pendekatan ya traktir dulu.
Ibu ajarkan tuh kalau dia suka ngomong bohong, ibu ajarkan tuh kejujuran. Kalau kamu jujur, iPhone 16. Berani enggak begitu? Iya benar. Iya. Pokoknya kalau kamu tepat janji umroh, tuh bila mampu. Kalau enggak mampu jangan. Ini memang pendekatan begitu. Rasulullah itu ketika memberikan nasihat, Nabi itu memuji dulu. Ya, apa? Nabi itu lihat ada satu ungkapan, Nabi itu memuji, ada namanya Abdullah bin Umar. Kata Nabi, nikmar rojulu Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki itu Abdullah bin Umar, tapi kalau sholat tahajud. Jadi kalau enggak tahajud berarti enggak sebaik-baik laki-laki, sama. Sebaik-baik teman itu kamu kalau enggak munafik. Berarti kalau munafik kamu enggak sebaik-baik teman. Oke. Ya itu kira-kira mudah-mudahan bisa difahami. Allah yubarik. Baik. Ustadz saya mau nanya nih Ustadz ya. Boleh. Kita tahu bahwa umat Islam itu dahulu ya, sebelum hancurnya kekhalifahan, itu disusupkan orang-orang yang pura-pura jadi agama Islam. Mereka mempelajari Islam, mempelajari karakteristiknya seperti ada di Aceh, termasuk juga di Jazirah Arab, sampai akhirnya umat Islam terpecah belah dan bahkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah waktu itu pun hancur ya, dan Islam akhirnya jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau kita ngomong dalam skala besar nih Ustadz ya gitu, zaman sekarang masih nggak kita menemukan orang-orang munafik itikadiyah yang tujuannya di depan kita mungkin seolah-olah seperti ulama, seperti orang soleh, tapi sebenarnya dia itu mau menghancurkan Islam dari dalam. Ada nggak seperti itu? Dan bagaimana kalau kita menemukan orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustadz Fadol. Bismillah. Munafik itu akan terus ada di setiap zaman. Selama Islam berkembang, di mana ada orang beriman, ada orang Islam, semakin banyak orang Islamnya, makin banyak munafiknya. Makanya dulu di Mekah tidak ada orang munafik. Munafik itu baru ada ketika di Madinah, karena Islam sudah menyebar. Ya. Nah di zaman sekarang justru Ustadz David, justru kata para ulama sekarang itu yang parah itu adalah zindik. Ya zindik itu lebih parah lagi. Jadi kalau dikatakan kalau munafik kan tadi dia sembunyikan dalam hatinya kan. Dia nggak berani itu terang-terangan. Kalau di depan orang beriman dia katakan saya beriman. Kalau di belakang orang beriman dia katakan saya bersamamu. Itu orang munafik. Kalau sekarang terang-terangan dia. Di depan orang beriman, di depan orang Islam dia berani itu merusak daripada syariat Islam. Dia katakan, oh ini yang namanya riba enggak apa-apa. Yang namanya poligami mohon maaf dikatakan tidak adil. Ada nggak orang-orang begitu sekarang? Jadi syariat itu ditabrak-tabrak secara terang-terangan dan itu kata ulama zindik. Apa istilahnya? Zindik. Oh zindik. Ya, itu orang yang sebenarnya dia munafik, masuknya juga ke kategori kafir juga, tapi dia berani terang-terangan. Oke, baik. Itu Ustaz. Lebih parah itu. Baik, ya. Ustadz, kenapa orang kafir itu oleh ulama itu ya dikatakan lebih berbahaya daripada orang kafir? Kenapa orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir? Mungkin Ustadz Tamami bisa menjawab, tapi jawabnya nanti Ustadz. Jawabnya nanti, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita gantungkan semua harapan kita, semua usaha kita, ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, gantungkan harapan hanya kepada Allah. Pada saat sedang putus asa selalu ingat ada Allah, selalu ingat ada Allah. Kita nggak punya apa-apa kecuali atas izin Allah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Bu,
Yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan saya. Tapi saya kasih kesempatan dulu sama ibu yang mau bertanya. Bu Vina, ya silakan ibu. Udah tahu aja namanya Bu Vina nih ya. Bu Vina Panduwinata. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Vina dari Cilebut, dari Majelis Taklim Baitur Rahman Al-Madinah. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, apa azab kepada orang yang munafik itu, Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Vina, Bunda, Ya. tadi waktu nanya mukanya tegang banget. Nervous. Gak apa-apa Bunda, Iya. jangankan Bunda, saya aja juga suka nervous Bunda. Iya. Silakan mungkin Ustadz Taufik dulu bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Vina, silakan. Bismillah, jazakillah khair, Bunda Vina. Orang-orang munafik itu nerakanya tadi disampaikan yang paling bawah. Ya, inna firdarkil asfali minanar. Kemudian azabnya pedih. Walahum azabun alim. Pedih. Azabnya itu di dunia apa di akhirat Ustadz? Di akhirat. Ya, azab, kalau bicara azab pedih itu akhirat. Akhirat ya. Ya, itu akhirat. Dan orang-orang munafik yang lebih parah lagi, sebelum diazab pedih di dunia sudah diazab. Apa azab dunianya itu? Ditutup hatinya itu. Summum bukmun umyun. Itu bahkan di ujungnya la yarjiun. Fahum la yarjiun, enggak balik itu. Sudah begitu saja. Allah. Bukankah musibah yang paling besar itu ketika kehilangan petunjuk dari Allah? Itu kan? Ibu kalau cuman kehilangan materi, kehilangan mobil, kehilangan sendal, apalagi cuman sendal kanan, itu masih lumayan Ibu. Tapi kalau sudah hilang iman, hilang surga namanya. Maka itulah musibah paling besar. Orang-orang munafik itu siksanya tidak hanya di dunia dirasakan, akan mendapatkan azabun alim. Bahkan di dunianya ketika meninggal dunia, kalau benar munafik i'tiqadi tidak boleh disolatkan. Dan Nabi tidak mau mensolatkan. Makanya Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang memegang kunci rahasia, sahabat sirun Nabi ini, sahabat yang punya rahasia nama-nama orang munafik. Jadi orang-orang saat itu taunya dari mana? Dari Hudzaifah al-Yamani. Kalau Hudzaifah hendak sholat, hendak mensolatkan, berarti dia orang munafik. Kalau Hudzaifah mensolatkan, berarti dia tidak munafik. Ya, jadi sampai seperti itu. Jadi sebelum nanti masuk dihisap, sebelum nanti ditentukan antara surga dan neraka saja, masih hidup aja dia sudah mendapatkan azab atau siksaan, yaitu itu tadi, hatinya, matanya, telinganya ditutup dan dia nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Nggak bisa dari kegelapan. Bahkan dari Ustadz kegelapan David, semuanya, iya. nanti di sirot yang paling pertama sudah masuk neraka itu kan orang kafir, pasti masuk. Neraka. Tinggal sisa orang Islam. Tapi ada dua nih, ada Islam yang hakiki, ada Islam KTPI. Ada sih gitu. KTPI. Biar kayak Arab-Arab. Iya. Hakiki dan KTPI. KTPI. Nah ini orang Islam KTP ini munafik ini. Nanti ketika orang beriman Allah kasih cahaya. Mereka juga dikasih cahaya. Tapi begitu mereka melewati sirot. Karena sirot itu gelap. Dan syarat melewati sirot adalah nur, cahaya. Ketika orang munafik dia lewat, cahayanya Allah padamkan. Makanya dia minta tolong sama orang-orang yang beriman nanti. Ya, minta tolong berikan aku cahaya. Nggak bisa karena gelap masuk langsung neraka paling bawah. Ya itulah adabnya itu. Allah. Understand? Yes. Pakai understand lagi. Efek makan keju. Efek makan keju. Silakan Ibu yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan. Oke, ya Ibu yang di ujung. Silakan. Nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wian Apriani dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Bu Wian. Apakah kerusakan suatu negara ini disebabkan oleh orang-orang munafik? Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat. Apakah kerusakan di negara ini
disebabkan oleh orang-orang munafik. Ada yang begitu ada? Pada nggak berani jawab. Sama. Kiai, tugas antum ini. Jangan sampai antum nggak berani jawab. Qul haqqa walau kana muron. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beban pertanyaannya sesuai dengan beban berat badannya kayaknya ya. Sadar diri saya ya. Makanya dapatnya yang Ustaz, yang rada berat begitu yang kira-kira. masuk surga itu yang berat timbangannya, Ustaz. Makanya. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Siapa tadi namanya? Bu Wiyanti. Memang seperti yang sudah kita jelaskan ya di dalam surah Al-Baqarah yang kita pelajari pada hari ini dari ayat 6 sampai ayat 12, di situ ada satu ungkapan bahwasannya orang itu merasa seakan-akan dia paling bagus, paling benar, paling punya manfaat besar untuk satu daerah, satu negara ataupun satu lingkungan. Pada hakikatnya beliau bukan memberikan manfaat, justru kerusakan. Betul nggak kira-kira Bu ya? Ya artinya mungkin kita tidak ingin berbicara sampai seluas itu. Mungkin kita lihat sekarang diberitakan sudah gamblang. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Sosmed ya. Betul nggak kira-kira Ustadz David? Betul. Ya Ustadz ya. Artinya kadang-kadang ibu-ibu di dapur aja udah bisa dapat beritanya. Iya benar. Bu, betul nggak kira-kira Bu? Beda sama zaman dulu, belum ada sosial media. Ya. Kita mungkin dengarnya dari fulan, bahkan misalkan ada satu anggota DPR datang ke wilayah kita untuk reses, baru kita tahu isu-isu terkait yang ada misalkan di negara kita. Iya, iya. Maka ini nasihat buat kita, buat semua, mungkin buat para wakil rakyat ya, yang mewakili rakyat. Gitu. Karena alhamdulillah jadi rakyat tuh enak Bu, udah diwakilin mulu sama wakil rakyat. Betul, iya. Pengen rumah, diwakilin. Pengen mobil, diwakilin. Pengen keluar negeri, udah diwakilin. Pengen duit banyak, saya nggak ngomong. Kompor aja. Tapi hati-hati ya, tentu azabnya Allah Subhanahu wa taala akan berlaku kepada orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita mungkin rutin ya, mungkin buat orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah setiap malam Jumat kita mungkin selalu baca surah Yasin. Ya. Di situ ada satu ayat yang luar biasa. Yang mana Ustaz? Peringatan buat kita, apa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati banget. Kan kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, manusia itu kan hidup di 5 alam. Pertama alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Di dunia dia bisa selamat alam dunia, tapi hati-hati di alam barzah dan alam akhirat tidak akan pernah yang namanya selamat. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Betul apa betul? Betul. Lu lihat kalimatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mungkin maaf di dunia dia pinter ngomong. Ya. Bilang sama rakyat tenang aja. Nyatanya nanti kalau saya terpilih, saya bakal ya. Tergantung kepentingan. Kalau saya pilih, ya misalkan saya nanti kalau saya terpilih, tenang ibu. Ibu bakal dapat kerudung 1 kodi. Boro-boro kodinya, plastiknya kagak nyampe. Ya Allah, maka hati-hati sekali memang. Amanah yang Allah berikan kepada kita itu sungguh beratnya minta ampun. Jangankan maaf wakil rakyat kita aja nih, ustadz yang dibilang ustadz, ya Allah ngerinya minta ampun. Betul. Bu minta ampun. Ya Bu, karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini buat yang menyaksikan ya, ini sebuah bahan perenungan buat kita sebenarnya Bu, introspeksi diri. Bukan cuman wakil rakyat, bukan cuman pejabat, bahkan kita sendiri kadangkala Bu, mohon maaf, orang tua suka janji sama anak kita lupa. Betul gak? Misalnya maaf, jujur. Anak dapat salam tempel pas lebaran, ya uangnya ditaruh ke siapa? Ke ibunya, dikelola. Habis itu anaknya nanya, "Mah, duit saya waktu itu mana, Mah?" Duitnya mana Bu? Kemana duitnya? Habis. Amanah bukan? Amanah. Padahal ngomongnya ditabung katanya. Tabungnya di banknya emak saya. Ya Allah, saya ngingetin aja hal-hal yang kecil, termasuk juga bapak yang janjiin anaknya mau jalan tapi lebih pentingin urusan kerjaan.
Ini perenungan ya supaya kita mendidik anak-anak kita jadi manusia yang tepat janji dimulai dari rumah. Jangan cuma lihat yang di luar aja. Begitu ya Kiai ya. Begitu ya Ustadz ya. Baik, kita lanjut lagi. Ustadz, saya mau nanya pertanyaan saya yang tadi coba dijawab Ustadz. Nah, tadi ya silakan Ustadz. Apa pertanyaannya Ustadz? Lebih bahaya mana orang kafir dan munafik? Iya, betul. Iya. Dari ayat yang Allah rekam dalam Quran itu, orang beriman ada 4 ayat. Orang kafir hanya 2. Kenapa? Karena kalau kafir jelas. Memang dia jelas kafir. Tapi kalau munafik kenapa 13? Nah, maka dari banyaknya ayat ini menunjukkan lebih dahsyat dan lebih mengerikan, membahayakan orang munafik daripada orang kafir. Lebih berbahaya ya Ustaz? Lebih berbahaya. Karena dia menusuk dari, ya terserah lah, dari samping kadang-kadang. Dari depan bisa jadi Bu. Ya. Iya. Lebih bahaya itu Ustaz. Lebih bahaya orang munafik. Orang ya, munafik. ya. Nah jadi memang Ibu ya, tadi udah dijelaskan bahwa pemirsa juga di rumah ya tadi surah Al-Baqarah itu tadi dari ayat 1 sampai ayat 18 ya tadi ya. 20 ya. Ayat 1 sampai 5 bicara tentang orang beriman. Acara ayat 6 sampai 7 bicara tentang orang kafir. 7 sampai 20 itu bicara tentang orang munafik. Orang munafik. Semoga kita semua terlindung dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya Allah. Dilindungi dari kejahatan orang munafik ya Allah. Bangsa kita pun menjadi sehat dan orang-orang yang punya penyakit di hatinya, orang-orang munafik ya Allah, diberikan kesempatan untuk bertobat memperbaiki negeri ini ya Allah. Amin ya Allah. Jika mereka tidak, azab mereka ya Allah. Azab mereka ya Allah. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi di sini. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun boleh? Dijawab ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir Ngacir. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesat iri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busung. Ada derajat manusia di sisi itu karena takwanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidupnya selalu nikmat, biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Baitur Rahman yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi ruwet mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah kita memohon dapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Rabbal alamin. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Alhamdulillah. Kiai. Ya. Ini kan kita hadir di Masjid Baitur Rahman. Ada ibu-ibu semuanya. Coba ditanya dulu. Ini kan mau ngaji. Ya. Ya kan. Sebelum ngaji tadi Ustadz kan tadi pancing pakai lagu. Itu kenapa pada nyamber semua di sini Ustadz? Orang seumuran saya. Semua. Tadi lagu siapa? Bang Haji Roma ya? Bang Haji. Bang Haji Roma. Coba lagunya Bang Haji Roma yang lain lagi coba. Tes. Coba tes.
ada kereta api. Itu bukan Bang Haji Roma. Oh ya bukan ya. Coba yang lain lagunya Bang Haji Roma tes. Pesan Nabi kepada semua umatnya. Tet 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 gitu. Yang ikutnya pada tetot. Nah iya. Kalau belajar sama seumuran enak. Enak ya? Iya. Gampang ya? Gampang. Gimana enaknya? Tumpah seahe. Ayo seumuran. nyambung. Iya. Ya Allah. Coba lagu Ibu Kaulah Belum, nggak nyampe, nggak nyampe. yang mulia derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi lah. Demen banget. Yang mancing malah ibunya bilang. Ini bukan ini. Apa? Namanya mengandung lagi. Ini namanya sundulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngaji apa, Kiai? Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Ayat 8 dan 9. 8 dan 9. Bahasa Inggrisnya ayatnya verses? Ayat 9. Verses 8. 9. Verses 8. 9. Silakan, Kiai. Mama, tuh 2, 3. Kalau manggil dewek mah semangat bener ya. Masuk ke ayat ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Nanti kalau nadanya lupa nanya ya. Ya. Nanya ya. Iya. Sama tetangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Udah paham, Bu? Udah. Kalau udah paham kan kita belum makan nih, Bu. Ya. Makan dulu ya. Pulang dong udahan. Alhamdulillah. Wa wajadaka. Nah, di sini kata Asy-Syaikh As-Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan Al-Hadrami di dalam kitab Hidayatus Sibyan, Bu. Ya. Dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan ketika ada alif, dijelaskan di dalam syair wa intala hul hamzu fi kalimati fawajibun mutasilun kaja anti. Alhamdulillah. Wa intala, dan apabila ada huruf mad, Bu. Ya. Kalau ada huruf mad dan kemudian diikuti oleh hamzah, ini kan ada huruf mad, Bu. Ya. Ketemu dengan hamzah. Ketemu dengan hamzah. Dalam satu kalimat, fi kalimatin, dalam satu kalimat fawajibun, maka wajib. Muttasilun, yang gandeng, Bu. Yang gandeng. Kayak seperti contoh kajaati, kayak seperti contoh ailan. Tuh 2, 3. Maka di sini dinamakan mad wajib wajib artinya mutasil artinya ganteng, gandeng. Artinya di dalam satu
Contoh yang lain. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barang siji loro telu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya Allah, kecinere makan getuk. Cakep. Yang ngaji di nenek-nenek ada yang ngantuk. Ya Allah. Paham ya Bu ya? Kalau ini dalam alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib mut. Asik. Mad wajib mut. Asik. Makanya nih kalau pengucapan, kalau ini kan ada huruf apa Bu? Ini namanya kalau sifatul huruf namanya tawas. Tawas. Nggak ada yang jawab. Takut salah. Lin Umar, tawasud, Tawasud. tengah-tengah. Ya. Ustaz, tadi ngomongin tawasud apa tawasul? Tawasud, Sud. tawasud. Iya sud pakai dia kan? Iya, Tok, pakai T, tok. Iya, Tawasud. Iya. Kalau tawasul kan apa namanya? Tawasul. Ya. Bu, tawasul, Bu. Ya Allah. Tadi ada yang nyeletuk soalnya. Yang lain pada tawasud, dia tawasul. Tawasud. Nah, hurufnya ada berapa? Ada lim. Ada lim. Yuk, bareng ucapin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lin Umar. Lin Umar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lin Umar maksudnya apa? Lam, nun, ain, mim, ro. Nah makanya kalau sifatul hurufnya pengucapannya kudu pas ya. Minal mu'ni aninan anian. Ini nanti belajar di rumah ya sama bapaknya. Kalau susah di belakang. Gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bab masalah mad wajib mutasil. Insya Allah ini mendapatkan ziyadah keberkahan ilmu agar bisa diamal. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan membaca doa. Kalau membaca doa tangannya diangkat. Coba tangannya ada angka 18 enggak Bu? 18. Bu, ada angka 18 enggak? Yang kanan ada 18, yang kiri 80. Jumlahnya berapa? 90. Itu nama Asmaul Husna. Makanya kalau doa sebutin Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si doa gitu. Ya Allah, Kiai, makasih Kiai ya. Ya kan ada doa kuntet. Iya betul. Benar. Doa kuntet gimana? Ya Allah. Kau tahu apa yang ku mau? Lah. Astagfirullah. Baik Bu. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu ya. Kita juga belajar lagi cara baca Quran ya. Kalau ada salah-salah dimaafin ya Bu ya. Dimaafin ya Bu ya. Dan yang paling penting adalah bercandanya kita ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukannya membercandai ayat, tetapi cara pendekatan kita supaya lebih mudah. Ingat, hati mesti bersih dan tetap niatkan kita untuk memperbaiki diri. Sehingga wafat dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Baik, di penghujung acara mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Untuk itu kami persilakan Ustaz Taufik untuk memimpin doa. Silakan Ustaz, fadhal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin irhamna. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan sehat badan, sehat iman. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, keturunan kami, dosa guru-guru kami, dosa jamaah kami. Sayangi mereka seperti mereka sayang kepada kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati kami, jauhkan hati kami dari sifat-sifat munafik. Sifat munafik baik amali apalagi i'tiqadi ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga setelah kita menyimak dari guru-guru kita termasuk orang-orang yang mau dan mampu untuk memperbaiki diri kita. Tidak hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita, anak-anak kita tercinta. Sebagai orang tualah yang jadi panutan bagi anak-anaknya. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Jika ada sesuatu yang salah, mari kita perbaiki sama-sama demi kemajuan bangsa dan negara kita. Semoga nanti kelak kita dikumpulkan dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin, dan diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa صلوا على النبي محمد